Dalam hidup ini, tidak semua senyum adalah ketulusan. Tidak semua pujian datang dari hati yang bersih. Kadang di balik perhatian yang tampak hangat, tersembunyi luka batin yang belum sembuh yang bernama iri. Selamat datang di arah baru. Di dunia yang serba membandingkan, rasa iri tumbuh diam-diam. Ia tidak selalu terlihat, tapi bisa dirasakan. Dari ucapan yang menyelipkan sindiran, hingga sikap yang terasa ingin menjatuhkan. Dan jika kita tidak peka, kita bisa jadi korbannya atau pelakunya. Filosofi Stoikisme mengajarkan, jangan iri pada keberhasilan orang lain, karena kita tidak tahu seberapa berat beban yang mereka pikul. Maka di sini, kita belajar memahami, bukan menghakimi. Mengenali tanda-tanda iri hati, bukan untuk membalas, tapi agar kita bisa menjaga diri. Karena hidup yang tenang dimulai dari mengenal siapa yang diam-diam ingin melihat kita jatuh. Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu dengan banyak wajah. Ada yang mendukung, ada yang mengabaikan, dan ada pula yang memandangmu sambil menyimpan rasa yang tidak kau mengerti. Di antara mereka, ada satu tipe yang tak mudah dibaca. Orang yang terlihat meremehkanmu di hadapanmu, tapi diam-diam menirumu di belakangmu. Inilah salah satu tanda paling halus dari iri hati. Mereka ingin menjadi seperti dirimu, tapi tak ingin mengakui keunggulanmu. Mereka melihat caramu bekerja keras, hasil yang kamu capai, keputusan yang kamu ambil. Tapi ketika kamu berbicara tentangnya, mereka hanya menjawab dengan datar, seolah semua yang kamu lakukan itu biasa saja. Tidak istimewa, tidak mengesankan. Bahkan kadang mereka menyelipkan kalimat seperti, itu mah kebetulan aja. Atau siapapun juga bisa kayak gitu kalau beruntung. Tapi anehnya, beberapa waktu kemudian kamu melihat mereka mulai menempuh jalan yang sama. Mereka mulai melakukan apa yang kamu lakukan, mengambil keputusan serupa, meniru strategimu, bahkan kadang gaya bicaramu pun mereka tiru, tanpa menyebutkan namamu, tanpa mengakui bahwa inspirasinya datang darimu. Ini bukan tentang sombong, bukan pula tentang menuntut pengakuan, tapi tentang kesadaran bahwa tidak semua yang meremehkanmu benar-benar menganggapmu rendah. Ada yang meremehkan sebagai topeng dari kegelisahan mereka sendiri. Karena mengakui keberhasilanmu berarti mereka harus mengakui bahwa mereka belum sampai di tempat yang kamu pijak hari ini. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu sibuk menuntut validasi dari luar. Seperti kata Marcus Aurelius, jangan menantikan orang lain memuji atau menyetujui dirimu. Cukuplah bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan selaras dengan akal dan kebajikan. Maka saat orang lain mengecilkanmu tapi menirumu, jangan marah. Tenanglah, itu bukan kelemahanmu. Justru itu tanda bahwa apa yang kamu lakukan memiliki pengaruh. Seseorang yang benar-benar merasa cukup, tidak akan merasa perlu meremehkan orang lain. Mereka yang hidup damai dalam dirinya akan mudah mengagumi tanpa merasa terancam. Tapi orang yang iri tidak akan pernah bisa memuji tanpa ada rasa kalah. Maka satu-satunya cara bagi mereka untuk menenangkan hatinya adalah dengan menyepelekan pencapaianmu sambil diam-diam mencoba menyalip. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Tetap melangkah. Jangan berhenti hanya karena seseorang menertawakan langkahmu. Apalagi jika diam-diam mereka mengikuti jejak yang kamu buat. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang sudah memilih untuk tidak melihatmu dengan jernih. Apalagi kepada mereka yang lebih sibuk menilai daripada memahami. Dan yang paling penting, jangan membalas. Jangan biarkan hatimu tumbuh luka karena iri hati orang lain. Karena jika kamu membalas mereka dengan rasa yang sama, maka kamu telah menjadi cermin dari mereka. Bukankah lebih baik menjadi contoh dari karakter yang kuat daripada menjadi bayangan dari perasaan yang rendah? Mereka mungkin bisa meniru caramu, tapi tidak bisa meniru ketenangan batin yang kau bangun dengan jujur. Mereka bisa mengambil bentuk luarmu, tapi tidak bisa menyalin semangat, ketekunan, dan perjuangan yang kamu rawat dari dalam. Disitulah kekuatanmu yang sebenarnya. Ingatlah, dalam sunyi mereka memperhatikanmu, dan dalam diam mereka menirumu. Maka biarlah jalanmu tetap terarah, bukan untuk menunjukkan siapa kamu pada mereka, tetapi untuk menunjukkan siapa kamu kepada dirimu sendiri. Dalam kehidupan sosial, tidak semua serangan datang dari arah yang terlihat. Tidak semua pukulan berbentuk bentakan.
Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari kata-kata yang terdengar ringan tapi membawa luka yang dalam. Itulah sindiran. Ia tidak menyerang seperti teriakan yang kasar, tapi menyelinap pelan-pelan melalui kata-kata yang seolah-olah bercanda, seolah-olah biasa saja. Namun jika kamu cukup peka, kamu akan tahu bahwa di dalamnya tersimpan perasaan tak nyaman yang belum terselesaikan, dan salah satu penyebab utamanya adalah rasa iri. Orang yang iri tak selalu frontal. Ia tidak selalu berani menyatakan ketidaknyamanannya secara jujur. Maka ia menyamarkannya dalam bentuk sindiran agar tetap tampak dewasa, namun tetap bisa melukai tanpa terlihat menyerang. Coba ingat satu momen ketika kamu baru saja meraih sesuatu yang membuatmu bangga. Mungkin kamu baru membeli kendaraan baru, mendapatkan promosi kerja, atau hanya sekadar tampil lebih rapi dan percaya diri dari biasanya. Lalu seseorang menatapmu dan berkata, "Wah, udah mulai gaya sekarang. Jangan lupa sama yang dulu ya." Kalimat itu terdengar ringan, bahkan seperti canda. Tapi kamu tahu, di dalamnya ada racun kecil yang menyusup. Sindiran adalah bentuk komunikasi yang setengah jujur dan setengah pengecut. Ia menunjukkan perasaan yang nyata, tapi tidak diungkapkan secara bertanggung jawab. Maka stoikisme mengajarkan kita untuk tidak langsung terpancing oleh kata-kata seperti ini. Karena seperti kata Epictetus, jika seseorang menghina kita dan kita merasa tersinggung, maka kita ikut menyetujui bahwa penghinaan itu benar. Orang yang menyindir tidak sedang berbicara tentang dirimu. Ia sedang membicarakan ketidaknyamanan dalam dirinya sendiri. Ia merasa tersaingi, merasa tertinggal, merasa tidak diakui. Dan karena tidak bisa menyalurkan itu dengan cara yang dewasa, ia memilih menyentilmu melalui komentar samar, tajam, tapi tersembunyi. Anehnya, mereka melakukannya dengan senyum, dengan nada suara yang bersahabat, dengan bahasa tubuh yang tampak ringan. Dan inilah yang membuatnya sulit dibalas, karena kamu tidak punya cukup bukti bahwa itu serangan. Akibatnya, kamu hanya bisa diam, merasa janggal. Dan jika kamu menanggapi secara langsung, kamu akan dianggap terlalu sensitif. Tapi dalam kebijaksanaan yang tenang, kamu akan paham, ini bukan tentang kamu. Ini tentang mereka. Orang yang damai dalam dirinya tidak akan menyindir. Mereka akan berbicara terus terang, atau memilih diam dengan elegan. Mereka tidak butuh menyenggolmu untuk merasa utuh. Tapi orang yang iri butuh menyakitimu agar mereka merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Lalu, bagaimana kita seharusnya bersikap? Pertama, jangan reaktif. Jangan buru-buru membalas sindiran dengan sindiran lain. Jangan masuk ke permainan mereka. Karena begitu kamu ikut menyindir balik, kamu sedang menurunkan dirimu ke level emosi yang sama. Kedua, perkuat dirimu, seperti dinding batu yang tidak tergores oleh hujan. Kata-kata mereka hanya akan terasa tajam jika kamu membiarkannya menembus pertahanan batinmu. Tapi jika kamu punya ketenangan dalam pikiran dan harga diri yang kokoh, sindiran hanya akan terdengar seperti angin lewat. Ketiga, sadari satu hal penting, kamu sedang tumbuh. Dan pertumbuhan seringkali membuat orang lain tidak nyaman. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka belum siap melihatmu naik ke level berikutnya. Maka mereka akan mencoba menarikmu kembali ke tempat lama dengan sindiran. Dan terakhir, jangan larut dalam kecurigaan. Tidak semua komentar miring adalah sindiran. Kadang hanya ego kita yang terlalu peka. Maka belajarlah membedakan antara luka yang memang dilemparkan kepadamu dan luka yang kamu buat sendiri karena tidak siap menerima kritik. Ini latihan kedewasaan. Pada akhirnya kita harus sadar bahwa dunia akan selalu punya orang-orang yang tidak nyaman dengan kebahagiaan orang lain. Tapi tugas kita bukan untuk membuat mereka nyaman. Tugas kita adalah menjaga ketenangan batin agar tidak terganggu oleh kebisingan eksternal. Orang yang menyindir sebenarnya sedang berkata, "Aku merasa tidak cukup." Maka balaslah, bukan dengan kalimat, tapi dengan sikap tenang, tatapan hangat, dan keyakinan bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Biarlah mereka berkata dengan sindiran. Kamu tetap melangkah dengan diam yang bermartabat. Ada satu hal yang mungkin tak banyak disadari ketika kita bertumbuh, yaitu berubahnya cara orang merespons kabar baik yang datang dari hidup kita. Saat kita masih berjalan di tempat yang sama,
semuanya terasa biasa. Tapi ketika hidup mulai berubah arah, ketika usaha kita mulai menampakkan hasil, respons orang pun ikut berubah. Dan satu tanda paling sunyi dari rasa iri adalah ini. Mereka tak pernah ikut merayakan kebahagiaanmu. Mereka bisa hadir saat kamu sedih. Mereka mungkin mendengarkan saat kamu mengeluh. Tapi saat kamu bahagia, saat kamu akhirnya mendapatkan apa yang dulu kamu perjuangkan, mereka diam, datar, bahkan kadang menjauh. Ini bukan tentang harapan agar semua orang bertepuk tangan untuk hidupmu. Ini bukan tentang minta dipuji atau dielu-elukan. Ini tentang satu kepekaan kecil yang muncul ketika kamu sadar bahwa ada orang yang tidak sanggup melihatmu bahagia, meski mereka tetap tersenyum di wajah. Mereka akan berkata, "Oh bagus, ya." Tapi tanpa antusiasme. Mereka akan mendengar, tapi tanpa tanya lanjut. Dan yang paling terasa, kamu tidak merasakan energi tulus di balik respons mereka. Orang yang iri tidak tahan melihat orang lain bahagia sebelum dirinya. Bahagia baginya adalah kompetisi. Bukan sesuatu yang bisa dibagi, tapi sesuatu yang harus dimenangkan. Maka ketika kamu bahagia lebih dulu, mereka merasa tertinggal. Bukan karena kamu menyombong, tapi karena mereka belum menemukan damai dalam diri. Stoikisme mengajarkan bahwa rasa bahagia sejati muncul dari dalam, bukan dari pencapaian luar. Maka orang yang hatinya sudah penuh tak akan terganggu oleh keberhasilan orang lain. Tapi bagi yang belum menyelesaikan pergumulannya sendiri, kebahagiaan orang lain terasa seperti pengingat bahwa dirinya belum cukup. Disinilah kita belajar satu pelajaran penting. Tidak semua diam adalah dukungan. Ada diam yang datang dari kelelahan, tapi ada juga diam yang datang dari ketidaksukaan. Dan meski mereka tak mengucapkan kata negatif apapun, kita bisa merasakan karena energi ketulusan itu sulit dipalsukan. Namun di saat seperti itu kita diuji. Apakah kita akan mundur? Apakah kita akan menyembunyikan kebahagiaan kita agar tidak membuat orang lain merasa tersaingi? Itulah godaan yang sering tidak disadari, keinginan untuk mengecilkan diri demi menjaga kenyamanan orang lain. Padahal bukan itu yang diajarkan oleh keteguhan karakter. Kita tak boleh menyombong, benar, tapi menyembunyikan kebahagiaan demi tidak membuat orang lain iri. Bukanlah kebijaksanaan, itu adalah bentuk penyangkalan diri. Kita tak bertanggung jawab atas perasaan iri orang lain. Yang bisa kita jaga hanyalah cara kita menyampaikan kabar baik dengan rendah hati. Jika setelah itu ada yang menjauh, ada yang membeku, ada yang tidak ikut merayakan, maka biarkan. Itu bukan cermin dari siapa kita, itu cermin dari luka mereka sendiri. Lagi pula, bukankah lebih baik dikelilingi sedikit orang yang tulus daripada banyak yang tinggal hanya untuk menanti kegagalan kita? Belajar dari stoikisme, kita dituntun untuk tidak menggantungkan emosi pada respons luar. Epictetus berkata, "Jika kamu senang karena orang lain memujimu, maka kamu akan hancur saat mereka mencacimu." Maka, kebahagiaan yang sejati tak perlu disorot lampu sorot. Ia cukup ada dalam diam yang tentram, dalam jiwa yang tidak terus-menerus meminta validasi. Dan satu hal lagi, jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Kadang tanpa sadar, kita pun bisa merasa iri ketika orang lain mendapat apa yang kita belum punya. Maka saat kita tidak bisa ikut berbahagia untuk orang lain, itu adalah tanda bahwa ada yang perlu dibereskan di dalam hati. Karena hati yang sehat, mudah bersyukur, dan mudah ikut bersukacita. Jadi bila kamu menemukan bahwa seseorang yang kamu anggap teman justru tak pernah hadir dalam momen bahagiamu, jangan buru-buru kecewa. Jadikan itu pelajaran. Bukan untuk menjauh secara kasar, tapi untuk memperjelas batas. Karena tidak semua orang bisa ikut dalam semua musim hidupmu. Ada yang hanya sanggup menemani saat kamu berada di titik terendah. Tapi saat kamu naik ke tempat yang lebih tinggi, mereka kehilangan pegangan. Bukan karena kamu terlalu tinggi, tapi karena mereka belum berdamai dengan langkahnya sendiri. Maka tetaplah bahagia. Rayakan kebahagiaanmu dengan rendah hati, tapi tanpa menyembunyikannya. Karena kebahagiaan yang sejati tidak butuh persetujuan siapapun. Dan bagi mereka yang tidak bisa merayakan bahagiamu, ucapkan terima kasih dalam diam. Karena dari merekalah kamu belajar bahwa ketulusan itu bukan soal kedekatan, tapi soal kejernihan hati. Ada kalimat-kalimat yang tidak terdengar seperti serangan, tidak mengandung nada tinggi, tidak mengandung hinaan, tapi ketika diucapkan,
Kamu tahu, itu bukan sekadar kata. Itu adalah bentuk lain dari kecanggungan hati yang belum selesai menerima kenyataan. Seperti saat seseorang berkata, "Kalau aku sih biasa aja ya pakai hal-hal kayak gitu, nggak terlalu penting." Atau, "Aku sih nggak perlu kayak gitu juga udah cukup." Atau, "Dari dulu juga aku udah ngerasa nyaman aja sih, nggak perlu terlalu ambisi." Kalimat seperti itu, jika diucapkan sekali, mungkin hanya opini. Tapi jika terus diulang, selalu muncul saat kamu sedang tumbuh atau berubah, maka perhatikan. Itu bisa jadi tanda bahwa mereka sedang membandingkan diri mereka denganmu secara tidak langsung. Dan perbandingan itu tidak datang dari kekaguman, tapi dari kegelisahan. Inilah wajah lain dari iri yang tidak meledak-ledak, tapi mengendap. Tidak ingin terlihat sebagai penyerang, tapi tidak mampu menyembunyikan rasa tak nyaman. Maka mereka membuat narasi pembanding. Bukan untuk menginspirasi, tapi untuk menegaskan bahwa mereka masih lebih baik, setidaknya dalam sudut pandangnya sendiri. Mereka tidak akan bilang kamu hebat. Mereka tidak akan bilang kamu berkembang. Tapi mereka akan terus menempatkan diri mereka dalam posisi setara atau bahkan lebih tinggi secara terselubung. Dan lucunya, ini seringkali tidak dikatakan dalam suasana serius, tapi dalam obrolan ringan, seolah-olah tanpa maksud apapun. Namun jika kamu cukup peka, kamu akan tahu ada energi bersaing yang tidak sehat di sana. Ada pembuktian yang tidak kamu minta, tapi mereka buat sendiri. Dan yang paling menyedihkan adalah, semua itu mereka lakukan hanya karena satu hal, mereka belum bisa menerima bahwa hidup orang lain bisa berkembang lebih cepat dari miliknya. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hidup sebagai perjalanan yang unik. Tidak ada yang datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Seperti kata Seneca, tidak ada alasan untuk iri pada orang lain, karena takdir setiap orang telah diatur oleh alam sesuai kebutuhan jiwanya. Maka ketika seseorang mulai membandingkan dirinya denganmu, tanpa kamu minta, itu bukan soal kamu. Itu tentang dia, tentang kekosongan dalam dirinya yang butuh pembuktian. Tentang perasaan tertinggal yang ia rasakan tapi tak ingin akui. Dan karena tidak sanggup mengakuinya secara jujur, ia menyampaikannya dalam bentuk pembelaan diri yang dibungkus opini. Yang harus kamu sadari adalah ini. Tidak semua orang sanggup melihat pertumbuhan orang lain tanpa merasa terusik. Ada yang melihat langkahmu sebagai motivasi, tapi ada juga yang melihatnya sebagai ancaman. Bukan karena kamu melakukan hal yang salah, tapi karena kamu mengingatkan mereka pada hal-hal yang belum mereka capai sendiri. Lalu bagaimana sikap kita? Pertama, jangan terpancing untuk ikut membandingkan. Jangan terbawa dalam arus kompetisi semu yang tidak pernah kamu minta. Tetap berdiri di tempatmu. Tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu memperjelas kelebihanmu. Karena semakin kamu menjelaskan, semakin besar ego mereka merasa ditantang. Kedua, belajarlah untuk mendengar tanpa harus menanggapi. Saat mereka menyelipkan pembanding, cukup senyum. Tidak semua kalimat perlu dijawab, tidak semua perbandingan perlu diluruskan. Kadang diam lebih bijak daripada diskusi yang akan berakhir pada adu harga diri. Ketiga, sadari bahwa mereka juga manusia. Mereka sedang berjuang dengan rasa tidak aman dalam dirinya. Maka jangan balas dengan sinis. Jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Karena ketika kamu merasa terganggu oleh pembandingan itu, kamu juga sedang masuk ke permainan ego. Dan terakhir, tetaplah tumbuh. Tidak untuk membuat mereka iri, tapi karena kamu punya tanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup stagnan demi menjaga perasaan orang lain. Kamu dilahirkan untuk bertumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirimu, terlepas dari siapa yang nyaman atau tidak melihatnya. Jadi, jika kamu sering mendengar kalimat-kalimat perbandingan yang tidak kamu minta, jangan terlalu diambil hati. Itu bukan tentang kamu, itu tentang kegelisahan mereka. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar membalasnya adalah dengan tetap melangkah, tanpa banyak suara, tanpa banyak pembelaan, karena ketenangan adalah bentuk keunggulan yang tidak bisa ditiru. Ada satu kenyataan yang pahit, tapi perlu diterima dengan tenang. Tidak semua orang yang tersenyum di hadapanmu akan menjaga namamu ketika kamu tak ada. Dalam dunia yang begitu padat dengan kepentingan,
Banyak yang menunjukkan wajah ramah saat kamu hadir, tapi melepaskan topengnya begitu kamu berpaling. Dan seringkali, rasa iri tidak muncul dalam bentuk pertengkaran langsung. Ia lebih suka berkembang di ruang-ruang belakang, dalam percakapan yang tidak kamu dengar, dalam kalimat yang menyelipkan namamu dalam bentuk yang tidak lagi utuh. Itulah salah satu tanda paling menyakitkan dari iri hati. Mereka membicarakanmu saat kamu tidak di sana untuk membela dirimu. Orang yang iri tidak selalu bisa menyatakan perasaannya secara langsung. Mereka tahu, jika mereka menyerang di hadapanmu, mereka akan terlihat buruk. Maka mereka menunggu saat kamu tidak ada. Mereka bercerita dengan nada yang terdengar netral, tapi isinya merendahkan. Mereka menyelipkan kritik yang terdengar seperti opini umum, tapi sesungguhnya adalah bentuk pelampiasan pribadi. Mereka akan berkata, dia sih kelihatan berhasil, tapi coba aja nanti, siapa tahu jatuh juga. Atau, kamu tahu nggak, dia sebenarnya begini loh, tapi nggak kelihatan di luar. Dan seringkali yang mendengar hanya mengangguk, tanpa klarifikasi, karena kamu tak hadir untuk membela. Orang-orang seperti ini menggunakan ketiadaanmu sebagai peluang. Karena selama kamu ada, kamu membawa cahaya. Dan cahaya itu membuat mereka merasa silau. Maka mereka menunggu kamu pergi, agar mereka bisa kembali merasa terang, meski sesaat, dengan cara memadamkan cahayamu di hadapan orang lain. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membalas, bahkan tidak mengajarkan kita untuk marah. Sebaliknya, filosofi ini menuntun kita untuk memahami bahwa yang dikendalikan oleh orang lain adalah persepsi mereka. Yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap kita terhadapnya. Kamu tidak bisa menghentikan semua pembicaraan buruk. Kamu tidak bisa mengatur apa yang dikatakan orang saat kamu tidak ada. Tapi kamu bisa memilih apakah kamu akan membiarkan itu menguasai hatimu, atau kamu akan berdiri teguh dengan karakter yang tak tergoyahkan. Orang yang membicarakanmu saat kamu tidak ada, sedang bicara lebih banyak tentang dirinya sendiri. Mereka sedang menunjukkan bahwa hatinya penuh kegelisahan, bahwa mereka sedang terjebak dalam bayanganmu, bukan dalam langkahnya sendiri. Karena jika seseorang benar-benar tenang, ia tidak akan sibuk mempermasalahkan hidup orang lain. Satu hal yang sering dilupakan oleh orang-orang semacam ini adalah reputasi tidak dibentuk oleh gosip. Reputasi dibentuk oleh waktu, tindakan, dan konsistensi. Kamu bisa dicemarkan oleh kata-kata mereka hari ini, tapi jika kamu terus berjalan dalam kejujuran dan keteguhan, maka lambat laun, cahaya akan menunjukkan kebenarannya sendiri. Anwar di sisi lain, pembicaraan mereka tentangmu juga bisa menjadi guru. Ia mengajarkanmu untuk lebih selektif, bahwa tidak semua orang layak untuk kamu anggap teman, tidak semua telinga yang mendengarkan ceritamu akan menjaga ceritamu, dan tidak semua senyuman adalah sambutan hangat. Namun jangan menjadi keras hanya karena kamu pernah disakiti. Jangan menutup diri sepenuhnya hanya karena beberapa orang tidak setia. Sebaliknya, jadilah lebih tenang, lebih jernih, karena dari merekalah kamu belajar makna dari martabat. Ketika kamu tahu bahwa namamu dibawa dalam obrolan yang tidak jujur, jangan terburu-buru membalasnya dengan klarifikasi berlebihan. Orang yang mengenalmu tak butuh penjelasan. Dan orang yang mempercayai gosip tak akan berubah hanya karena penjelasan. Tugasmu adalah menjaga laku, menjaga arah, menjaga batin agar tidak ikut keruh oleh kata-kata yang tak kamu dengar langsung. Karena sejatinya, seseorang yang benar-benar kuat adalah mereka yang tetap tenang, bahkan saat namanya dijatuhkan dalam diam. Ingatlah satu hal, jika mereka membicarakanmu saat kamu tidak ada, itu berarti kamu cukup penting untuk menjadi bahan cerita. Tapi kamu tidak harus turun ke level mereka, hanya untuk menghentikan cerita itu. Hiduplah dengan cara yang membuat mereka kehabisan kata. Hiduplah dengan cara yang membuat mereka hanya bisa berkata. Entah bagaimana, dia tetap melangkah dan tak tergoyahkan. Tak semua senyum itu hangat, tak semua tawa datang dari hati yang tenang, dan tak semua sapaan yang terdengar akrab benar-benar lahir dari ketulusan. Ada orang-orang yang hadir dalam hidupmu dengan wajah yang ramah, tutur kata yang manis, dan perilaku yang seolah mendukungmu. Mereka akan berkata, "Wah, hebat ya kamu sekarang." Mereka akan ikut tertawa saat kamu bercerita tentang pencapaianmu. Bahkan mereka mungkin akan mengulurkan tangan saat kamu sedang naik panggung keberhasilan. Tapi jika kamu cukup peka, kamu akan merasakannya.
aura yang berbeda, energi yang tidak selaras antara kata dan jiwa. Sapaan mereka terdengar hangat, tapi pandangannya kosong. Senyum mereka tampak lebar, tapi nadanya terlalu kaku. Dan pujian mereka terasa seperti formalitas sosial, bukan ungkapan yang mengalir dari hati. Inilah paradoks yang menyakitkan. Ada orang yang terlihat ramah, tapi tidak pernah benar-benar senang atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Mereka ada, tapi hanya sebatas hadir. Mereka dekat, tapi hanya dalam jarak fisik, bukan dalam kedekatan batin. Ketidaktulusan tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi ia bisa dirasakan, karena tubuh dan pikiran manusia, jika dilatih dengan kesadaran, mampu menangkap frekuensi yang tidak terlihat. Kamu tahu kapan seseorang benar-benar hadir, dan kapan ia hanya sekadar berada di sekitarmu, dengan keterpaksaan. Orang yang iri seringkali menyembunyikan perasaannya di balik senyum ramah. Karena menunjukkan rasa tidak suka secara terang-terangan, akan membuat mereka tampak buruk. Maka mereka memilih jalur yang lebih halus, berpura-pura menjadi teman. Namun di balik semua itu, ada tekanan dalam diri mereka. Mereka harus terus mengatur ekspresi, menyesuaikan nada suara, menyembunyikan ketidaksukaan agar tidak terungkap. Dan tekanan itu menciptakan aura yang tidak bisa mereka sembunyikan sepenuhnya. Aura itulah yang kamu rasakan, dan itu bukan perasaan yang salah. Stoikisme mengajarkan kita untuk membaca dunia dengan kejernihan, bukan prasangka. Maka kita tidak perlu menuduh, tidak perlu berasumsi buruk secara berlebihan. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap sinyal-sinyal halus yang muncul dari hubungan antar manusia. Karena kedewasaan bukan berarti naif. Kedewasaan adalah kemampuan untuk tetap tenang sambil tetap waspada. Ketika kamu berhadapan dengan orang yang seperti ini, kamu akan diuji dalam dua hal. Pertama, apakah kamu bisa tetap bersikap baik tanpa kehilangan kepekaan? Dan kedua, apakah kamu bisa menjaga hatimu tetap hangat tanpa membiarkan dirimu dimanfaatkan oleh ketidaktulusan mereka? Jangan buru-buru menjauh, tapi juga jangan terlalu membuka ruang pribadi. Letakkan mereka pada posisi yang tepat dalam hidupmu. Cukup dikenal, tapi tidak harus didekatkan. Cukup dihormati, tapi tidak harus dipercayai dalam hal yang dalam. Karena pada akhirnya, kamu tidak bisa memaksa orang untuk benar-benar senang melihatmu tumbuh. Kamu tidak bisa membuat semua orang nyaman dengan sinar yang kamu bawa. Ada yang hanya merasa tentram jika kamu tetap dalam posisi yang sama seperti dulu, agar mereka tetap merasa unggul. Tapi ketika kamu mulai naik satu tangga lebih tinggi, mereka akan mulai merasa terancam. Dan ketidaktulusan pun muncul, meski dibungkus dalam keramahan. Maka pelajaran pentingnya adalah ini. Belajarlah membedakan mana keramahan yang tulus dan mana keramahan yang penuh tekanan. Bukan untuk membalas, bukan untuk mencurigai, tapi agar kamu bisa menjaga jiwamu dari rasa kecewa yang berulang. Dan saat kamu tahu bahwa seseorang tidak benar-benar tulus, kamu tidak perlu marah. Tidak perlu mengubah sikapmu menjadi sinis. Justru disitulah latihan karakter dimulai. Apakah kamu bisa tetap sopan tanpa berpura-pura? Apakah kamu bisa tetap ramah tanpa membiarkan dirimu dipermainkan oleh senyum palsu? Ingat kata Marcus Aurelius, ketulusan adalah kekuatan. Ia tidak membutuhkan pembuktian, ia hanya perlu dijalani. Jadilah pribadi yang membawa ketulusan dalam dunia yang penuh kepura-puraan. Karena di tengah ramainya hubungan yang penuh topeng, kehadiran satu jiwa yang jujur adalah kemewahan. Dan bila kamu merasa sendiri dalam ketulusanmu, jangan gentar. Lebih baik sendiri dalam kejujuran daripada dikelilingi banyak orang yang hanya tersenyum saat kamu datang, tapi diam-diam berharap kamu gagal saat kamu pergi. Salah satu hal yang paling mengejutkan dalam perjalanan hidup adalah ketika kamu sadar, tidak semua orang akan hadir untuk mengangkatmu. Ada yang justru menunggumu jatuh agar mereka merasa naik. Orang yang iri padamu seringkali tidak terlihat di masa-masa kamu bersinar. Mereka jarang menghubungi saat kamu berada di atas. Mereka jarang bertanya ketika kamu sedang stabil. Mereka bahkan tampak menjauh saat kamu sedang berada dalam masa penuh pencapaian. Tapi ketika badai datang dalam hidupmu, ketika kamu sedang berada di titik rendah, ketika namamu mulai retak, mereka tiba-tiba hadir. Seolah-olah peduli, seolah-olah ingin membantu. Tapi jika kamu jeli,
kamu akan menangkap satu hal. Mereka tidak datang untuk menyembuhkan. Mereka datang untuk menyaksikan. Ini bukan empati. Ini adalah bentuk terselubung dari kepuasan. Sebagian dari mereka ingin memastikan bahwa kamu bukan tidak bisa jatuh, bahwa kamu juga bisa lemah, bahwa kamu tidak sekuat yang selama ini terlihat. Dan lebih dari itu, mereka ingin melihatmu berada pada posisi yang membuat mereka merasa lebih baik. Mereka datang bukan untuk menyalakan lilin, tapi untuk memastikan apinya benar-benar padam. Mereka tidak menertawakanmu secara langsung, tentu tidak. Bahkan mungkin mereka menunjukkan raut wajah simpati. Mereka menggeleng-gelengkan kepala, mengucapkan kalimat bernada kasihan. Tapi diam-diam, di balik batin mereka yang tidak tenang, ada rasa puas yang sulit mereka sembunyikan. Akhirnya dia jatuh juga. Orang-orang seperti ini tidak pernah nyaman dengan keberhasilan orang lain. Karena keberhasilan itu mengganggu narasi mereka sendiri. Maka ketika kamu terjatuh, seketika mereka merasa punya pegangan. Sebuah pembenaran bahwa kamu tidak lebih baik dari mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mendasarkan ketenangan pada pendapat orang lain. Bahwa baik pujian maupun cemoohan adalah eksternal, dan kita tidak boleh membiarkannya mengendalikan batin kita. Seperti kata Epictetus, apa yang terjadi padamu mungkin di luar kendalimu, tapi cara kamu merespons adalah milikmu sepenuhnya. Maka saat kamu melihat orang-orang yang dulu menjauh, kini datang dengan wajah simpati saat kamu jatuh, terimalah kehadiran mereka dengan kepala dingin. Jangan langsung menolak, tapi jangan pula membuka ruang terlalu lebar. Kadang ujian terbesar bukan saat kita gagal, tapi saat kita tahu siapa saja yang justru merasa senang atas kegagalan kita. Ujian batin yang sejati adalah menjaga keteguhan sikap tanpa menjadi pahit. Kamu bisa sadar bahwa seseorang tidak tulus tanpa harus membalasnya dengan kebencian. Karena orang yang bijak tidak tergoda untuk menjatuhkan mereka yang menjatuhkannya. Ia tahu semua itu akan berputar dan waktu akan menyingkap segalanya. Yang menyedihkan, terkadang orang-orang seperti ini justru adalah mereka yang pernah dekat, pernah mendengar ceritamu, pernah menjadi bagian dari perjalananmu. Tapi kedekatan fisik tidak menjamin kedekatan hati. Bahkan seringkali, orang yang paling dekat justru merasa paling terganggu ketika kamu melangkah lebih jauh dari mereka. Ketika kamu naik, mereka diam. Tapi ketika kamu jatuh, mereka bersuara. Maka waspadalah, karena niat tidak selalu tampak di permukaan. Jangan menilai dari seberapa cepat seseorang datang saat kamu gagal. Tapi lihat bagaimana mereka bersikap saat kamu sedang naik. Teman sejati bukan hanya hadir saat kamu butuh pertolongan, tapi juga sanggup ikut bersuka cita saat hidupmu berubah jadi lebih baik. Dan jangan lupa melihat ke dalam diri sendiri. Apakah kita pernah, walau dalam hati yang paling sunyi, merasa puas saat melihat orang lain terjatuh? Jika iya, maka kita pun sedang jatuh. Bukan dalam keadaan, tapi dalam batin. Kita dilatih oleh kehidupan untuk menjadi dewasa. Dan kedewasaan sejati adalah ketika kita mampu menjaga hati dari kenikmatan, melihat penderitaan orang lain. Karena tidak ada kebahagiaan yang lahir dari luka orang lain, kecuali dari jiwa yang rapuh dan tidak sehat. Jadi saat kamu tahu bahwa seseorang hanya datang ketika kamu terpuruk, bukan untuk menolong, tapi untuk menyaksikan, senyumlah. Ucapkan terima kasih dalam diam, karena mereka telah menunjukkan siapa mereka yang sesungguhnya. Dan kamu, tetaplah berdiri, bangkit tanpa dendam, sembuh tanpa harus menjelaskan. Karena dalam diammu yang bermartabat, kamu sedang membangun satu hal yang tidak bisa dibeli siapapun, harga diri. Ada kalimat bijak yang mengatakan, kritik dari orang yang peduli adalah cermin, tapi kritik dari orang yang iri adalah peluru. Dalam perjalananmu menjadi pribadi yang bertumbuh, kamu akan menjumpai banyak suara. Sebagian menuntun, sebagian lagi menekan. Dan ironisnya, suara yang paling sering terdengar adalah kritik dari mereka yang tak benar-benar memahami perjuanganmu. Bentuk iri hati yang paling sering tersamarkan adalah kritik yang dibungkus seolah nasihat. Mereka hadir bukan untuk mendukung langkahmu, tapi untuk meruntuhkannya secara perlahan dengan cara yang tampak masuk akal. Mereka mungkin tak pernah bilang bahwa kamu tidak mampu, tapi mereka akan berkata, harusnya kamu jangan terlalu percaya diri dulu. Atau, itu sih belum seberapa, masih banyak yang lebih hebat. Kalimat-kalimat seperti ini
Bila kamu biarkan masuk ke dalam hatimu, bisa melemahkan. Karena ia terdengar seperti saran, tapi sejatinya menyimpan niat untuk menggoyahkan. Kritik itu terus-menerus hadir tanpa dukungan, tanpa penguatan, tanpa kata yang bisa membuatmu percaya lagi pada dirimu sendiri. Dan jika kamu memperhatikan lebih dalam, kamu akan tahu. Orang-orang seperti ini lebih sering menunjukkan apa yang salah, tapi hampir tidak pernah menunjukkan apresiasi ketika kamu benar. Setiap langkahmu seolah harus memenuhi ekspektasi mereka. Tidak cukup untuk maju, kamu juga harus melangkah dengan cara yang sesuai keinginan mereka. Begitu kamu menyimpang sedikit, kritik muncul. Tapi saat kamu mencapai sesuatu yang baik, pujian mereka hilang. Seolah-olah pencapaianmu tidak layak untuk dirayakan. Inilah cara orang yang iri menjaga posisi mereka. Dengan terus menyorot kekuranganmu, agar mereka tetap merasa lebih tinggi. Karena jika mereka diam, mereka takut orang lain akan mengakui kehebatanmu. Maka satu-satunya cara agar kamu tetap terlihat biasa saja adalah dengan terus diserang melalui kritik yang tak seimbang. Dalam stoikisme, kritik adalah hal yang netral. Ia bisa menjadi guru jika datang dari orang yang jujur dan bijaksana. Tapi ia bisa menjadi racun jika datang dari hati yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Epictetus pernah berkata, ketika seseorang mengkritikmu, tanyakan, apakah yang ia katakan benar? Jika ya, perbaiki dirimu. Jika tidak, biarkan itu berlalu. Artinya, kritik harus diolah dengan kejernihan, bukan dibalas dengan emosi. Kita tidak perlu menolak semua kritik, tapi kita perlu membedakan siapa yang memberi dan apa niatnya. Karena kritik yang tidak didasari kepedulian bukanlah koreksi, itu adalah bentuk lain dari superioritas semu. Mereka akan terus mencari celah, mereka akan mengungkit kesalahan yang sudah kamu pelajari. Mereka akan menunjukkan hal-hal kecil yang tidak sempurna, hanya agar keberhasilanmu terasa tidak utuh. Dan yang lebih menyakitkan adalah, mereka melakukannya dengan senyum, seolah itu bagian dari perhatian. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Pertama, belajarlah mengenali pola. Jika seseorang hanya hadir untuk mengkritik dan hampir tidak pernah memberi dukungan, maka kamu sedang berhadapan bukan dengan pembimbing, tapi pesaing yang tersembunyi. Kedua, jangan jadikan setiap kritik sebagai makanan batin. Saring, pilih, ambil yang bisa membangun, buang yang hanya menjatuhkan. Karena kamu tidak bisa mengontrol mulut orang lain, tapi kamu bisa mengontrol isi pikiranmu sendiri. Ketiga, jangan kejar validasi dari mereka. Orang yang selalu mengkritik akan terus mencari celah, bahkan saat kamu sudah memberi yang terbaik. Maka berhentilah memuaskan ekspektasi mereka. Fokuslah pada pertumbuhan dirimu, bukan pada pengakuan dari mereka yang tidak pernah puas. Dan terakhir, jadilah pribadi yang tidak jatuh ke dalam kebiasaan mereka. Jangan biarkan dirimu menjadi seperti mereka. Cepat melihat kesalahan orang lain, tapi pelit dalam memberi dukungan. Karena seseorang yang kuat bukan hanya yang mampu menilai, tapi juga yang mampu mengangkat. Dunia tidak kekurangan pengkritik. Dunia kekurangan orang-orang yang berani berkata, aku melihat usahamu. Aku tahu ini belum sempurna, tapi aku menghargainya. Maka jika kamu bertemu dengan orang yang terlalu sering mengkritik, tapi jarang memberi semangat, jangan terlalu lama berdiri di hadapan mereka. Kamu sedang berada di depan cermin yang menyimpang. Dan jika kamu terlalu lama bercermin di sana, kamu akan mulai meragukan dirimu sendiri. Lepaskan, tenang, dan melangkahlah kembali. Karena kamu tidak ditentukan oleh kritik yang tidak membangun, tapi oleh tekadmu untuk tetap bertumbuh, bahkan saat tidak ada yang mendukungmu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal dua jenis musuh. Yang pertama adalah mereka yang terang-terangan menolakmu. Yang kedua, dan jauh lebih berbahaya, adalah mereka yang menyabotase langkahmu. Secara halus, diam-diam, dan terselubung dalam kepedulian palsu. Orang yang iri tidak selalu menyerang dengan keras. Mereka jarang berteriak, apalagi mengakui bahwa dalam hati mereka ada ketidaksukaan terhadap kemajuanmu. Mereka lebih memilih cara yang tidak langsung. Cara yang licin, nyaris tak terlihat, tapi dampaknya menghantam dalam. Itulah bentuk sabotase halus. Sabotase yang tidak tampak seperti serangan, tapi lebih seperti nasihat, peringatan, atau saran baik yang sebenarnya mengerdilkan langkahmu. Mereka akan berkata, kamu yakin mau ambil kesempatan itu? Kayaknya terlalu besar buat kamu.
Jangan terlalu ngoyo deh, nanti malah capek sendiri. Atau, nanti kalau gagal, kamu siap malu nggak? Kata-kata seperti ini terdengar seperti perhatian, tapi jika kamu renungkan lebih dalam, niatnya bukan untuk mendorongmu naik, melainkan agar kamu tetap diam di tempat. Karena keberhasilanmu adalah ancaman bagi mereka. Dan bila mereka tak bisa menyusulmu, maka mereka akan mencoba memperlambat langkahmu. Orang yang menyabotase tidak akan pernah mengaku. Mereka akan terus membungkus kalimatnya dengan dalih, dengan topeng kepedulian, bahkan terkadang dengan kedekatan emosional. Tapi seperti kata pepatah lama, bukan semua yang memberi roti itu teman, kadang roti itu berisi racun yang dibungkus manis. Mereka menyabotase dengan menunda bantuan, walau bisa. Mereka melemahkan semangatmu lewat cerita kegagalan orang lain. Mereka mematahkan ide-idemu di depan orang lain agar terlihat kurang layak. Semua dilakukan dengan sangat halus agar kamu tak punya cukup alasan untuk marah, tapi perlahan kamu mulai kehilangan keyakinan pada dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk jernih menilai tindakan, bukan hanya kata. Marcus Aurelius pernah menulis, perhatikan bukan hanya apa yang dikatakan, tapi mengapa ia dikatakan. Di balik semua itu, ada maksud yang perlu kau tangkap dengan bening. Maka ketika kamu merasa ada seseorang yang berkali-kali membuatmu ragu, melemahkan langkahmu, membuatmu mundur dari keputusan baik, meski ia terlihat peduli, tanyakan pada dirimu, apakah kata-katanya mendorongmu berkembang atau membuatmu takut melangkah? Karena sabotase halus tidak dilakukan oleh orang asing. Ia datang dari lingkaran yang kamu percaya. Dan itulah mengapa ia lebih menyakitkan. Kamu merasa ditahan, tapi tidak tahu dari mana. Kamu merasa mundur, tapi tidak tahu siapa yang membuatmu meragukan diri sendiri. Sampai akhirnya kamu menyadari, kamu sedang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tahan melihat kamu tumbuh. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Pertama, bersikaplah tenang. Jangan langsung menuduh. Sabotase yang halus memang tidak mudah dibuktikan, tapi cukup rasakan pola dan arah dampaknya terhadap hidupmu. Jika setelah mendengar mereka kamu selalu merasa lebih kecil, lebih ragu, lebih takut, itu adalah sinyal. Kedua, batasi ruang pengaruh mereka. Kamu tidak harus memutus hubungan, tapi kamu bisa mulai menyaring nasihat siapa yang kamu dengarkan. Dalam dunia yang riuh ini, telinga adalah gerbang masuk pikiran, dan pikiran adalah pengarah hidup. Jika kamu membiarkan suara yang salah masuk terlalu lama, kamu akan berjalan menjauh dari potensi terbaikmu. Ketiga, jangan balas dengan cara yang sama. Jangan menyabotase balik. Jangan jadi licik hanya karena diperlakukan licik. Justru tunjukkan bahwa kamu bisa tetap bertumbuh dengan cara yang bersih, tegas, dan penuh martabat. Pertumbuhan yang tidak bisa dihentikan adalah jawaban paling tenang untuk semua bentuk sabotase. Dan keempat, kuatkan batinmu. Latih dirimu untuk yakin pada langkahmu sendiri. Karena jika kamu punya fondasi yang kokoh, maka tak akan mudah digoyahkan oleh suara luar. Biarkan orang berkata apa saja, biarkan mereka bermain di balik bayangan. Kamu hanya perlu terus melangkah dalam terang integritas. Ingat, dalam hidup ini, kamu tidak hanya diuji oleh kesulitan. Kamu juga diuji oleh siapa yang tetap mendukungmu saat kamu berkembang. Dan sayangnya, tidak semua yang dulu bersamamu akan senang melihatmu naik. Beberapa orang hanya akan merasa nyaman jika kamu tetap di bawah. Dan begitu kamu tumbuh, mereka akan mencoba menarikmu kembali dengan cara yang paling tidak kamu duga. Sabotasenya dibungkus sebagai nasihat. Maka tetaplah berjalan. Jangan lupakan kebaikan, tapi jangan abaikan intuisi. Dengarkan suara batin yang selama ini berbisik, tapi kamu abaikan karena terlalu ingin percaya. Dan bila suatu hari kamu sadar bahwa langkahmu selama ini diperlambat oleh tangan yang katanya ingin membantu, tersenyumlah. Kamu baru saja lulus dari pelajaran tentang kepekaan. Sebuah pelajaran mahal tentang siapa yang benar-benar mendukungmu dan siapa yang diam-diam takut kamu melampauinya. Ada satu ciri yang paling mencolok, namun paling sering ditutupi rapat oleh orang-orang yang menyimpan iri. Mereka tidak pernah benar-benar bisa berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Bukan karena tidak tahu caranya tersenyum, bukan karena tak bisa mengucapkan selamat, tapi karena di balik setiap respons mereka terhadap
kabar baik orang lain, ada kegelisahan batin yang tak selesai. Seolah-olah keberhasilan orang lain adalah kegagalan mereka sendiri. Seolah bahagia itu adalah sumber daya yang terbatas. Kalau kamu bahagia, maka kebahagiaan mereka otomatis berkurang. Ini bukan tentang tidak suka, tapi tentang ketidakmampuan untuk merasakan sukacita saat orang lain mendapatkan hal baik. Mereka mungkin hadir saat kamu menikah, tapi raut wajahnya kosong. Mereka mungkin ikut berfoto saat kamu promosi jabatan, tapi matanya tidak bersinar. Mereka mungkin menekan emoji selamat di media sosial, tapi tanpa rasa. Yang mereka lakukan hanyalah simulasi kebahagiaan, bukan kebahagiaan itu sendiri. Dan bila kamu peka, kamu akan tahu, aura ketidaktulusan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Orang yang seperti ini tidak sedang marah kepadamu, tapi mereka sedang terjebak dalam perbandingan yang tak sehat. Mereka terus-menerus melihat hidup orang lain sebagai parameter atas keberhasilan diri. Maka, saat kamu mendapatkan sesuatu yang mereka impikan, entah itu rezeki, pasangan, pekerjaan, atau ketenangan hidup, yang muncul bukan kekaguman, tapi kecemburuan diam-diam. Sayangnya, banyak dari mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka iri. Mereka menganggap reaksi dingin mereka adalah wajar. Mereka membela diri dengan berkata, "Ya biasa aja, ngapain juga harus heboh sama kabar orang lain." Tapi di dalam diamnya itu ada satu kalimat tak terucap. Kenapa bukan aku yang dapat itu? Stoikisme mengajarkan kita untuk mengenali emosi tanpa larut di dalamnya. Bahwa iri, dengki, bahkan perasaan ingin bersaing, semuanya adalah emosi manusiawi. Tapi manusia dewasa adalah mereka yang tidak membiarkan emosi itu mengatur hidup. Seperti yang dikatakan Seneca, orang yang bijak tidak menilai keberuntungannya dari apa yang dimiliki orang lain, melainkan dari apa yang ia syukuri dalam dirinya. Ketika seseorang sulit berbahagia atas kabar baik orang lain, itu adalah tanda bahwa ia belum benar-benar damai dengan dirinya sendiri. Ia masih mengukur hidup berdasarkan pencapaian eksternal. Ia masih beranggapan bahwa nilai diri bergantung pada seberapa banyak yang ia punya, bukan seberapa dalam ia hidup. Dan sayangnya, orang seperti ini bisa sangat dekat denganmu. Mereka bisa teman sekolah, bisa kolega kerja, bisa tetangga, bahkan mungkin keluarga. Kamu menganggap mereka akan senang atas keberhasilanmu. Tapi yang terjadi adalah mereka menghindar, mereka mengecilkan, mereka menyepelekan. Dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan menyebarkan narasi untuk meredam pengaruhmu. Mengapa? Karena kebahagiaanmu membuat mereka merasa kalah. Padahal kamu tidak sedang berkompetisi. Kamu hanya sedang hidup. Tapi bagi mereka yang belum selesai dengan lukanya sendiri, hidupmu menjadi ancaman. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berjalan lebih jauh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan terlalu berharap semua orang ikut senang dengan pencapaianmu. Semakin kamu berharap semua orang bahagia atas hidupmu, semakin besar pula peluang untuk kecewa. Kedua, tetaplah rendah hati. Tapi ingat, rendah hati bukan berarti mengecilkan kebahagiaanmu hanya demi kenyamanan orang lain. Kamu boleh bersyukur secara terbuka. Kamu berhak merayakan hidupmu. Dan jika orang lain tidak nyaman dengan itu adalah pekerjaan batin mereka, bukan tanggung jawabmu. Ketiga, latihlah empati. Ketika kamu melihat seseorang sulit berbahagia untuk orang lain, bukan berarti kamu harus membencinya. Tapi pahamilah, ia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Ia mungkin tidak pernah mendapat cukup validasi. Mungkin ia pernah gagal besar dalam hidup. Dan mungkin juga ia tak tahu bagaimana cara mengapresiasi tanpa merasa tertinggal. Dan terakhir, jadilah pribadi yang berbeda. Karena dunia ini sudah cukup penuh dengan orang-orang yang sulit melihat kebahagiaan orang lain sebagai hal yang patut disyukuri. Jadilah pribadi yang mudah ikut senang, yang tulus berkata selamat, bahkan ketika itu bukan kamu yang berhasil. Karena hati yang mampu bersukacita atas kebahagiaan orang lain adalah hati yang sedang tumbuh. Dan bila kamu berhasil menjadi pribadi seperti itu, maka kamu telah melampaui satu hal yang tidak semua orang bisa lakukan. Merayakan hidup bukan hanya saat kamu menerima, tapi juga saat orang lain diberi lebih dulu. Itulah kedewasaan. Dan itulah bukti bahwa hatimu lebih luas daripada sekadar ruang untuk ambisi pribadi. Ia juga menjadi tempat bagi rasa syukur, bahkan atas kebahagiaan yang bukan milikmu.
Dalam hidup, kita tidak hanya berjalan di antara langkah-langkah kita sendiri. Kita juga melewati pandangan orang lain yang tak semuanya jernih, tak semuanya netral. Iri hati adalah emosi tua yang menyelinap tanpa permisi. Ia bisa muncul dari siapa saja, bahkan dari mereka yang paling dekat. Ia bisa disamarkan dalam bentuk kepedulian, kritik, tawa, bahkan doa. Tapi kita tidak hidup untuk menebak isi hati semua orang. Kita hidup untuk menyadari, mengenali, dan menjaga jarak yang sehat. Kita belajar bukan untuk membenci, tapi agar tidak tertipu. Kita tidak menghakimi, tapi kita juga tidak boleh buta. Karena tahu lebih awal akan melindungi kita dari luka yang tak perlu. Dan mengenali tanda-tanda ini bukan untuk mencurigai siapapun, tapi untuk memelihara keutuhan jiwa sendiri. Agar kita tidak kehilangan arah hanya karena diseret oleh energi yang salah. Dan yang terpenting, jangan biarkan sikap orang yang iri meracuni hatimu. Tetaplah hidup dengan ketulusan, tetaplah berjalan dengan tenang. Karena pada akhirnya, ketenangan dan pertumbuhan tak bisa disabotase oleh siapapun selama kamu tidak menyerahkannya. Terima kasih telah menyimak episode ini sampai akhir. Jika kamu merasa mendapatkan manfaat, wawasan, atau ketenangan dari konten ini, dukung terus perjalanan kami dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Channel Arah Baru akan terus menyuguhkan monolog reflektif, panduan kehidupan, dan pemikiran tenang yang berakar dari nilai-nilai kepekaan, keteguhan diri, dan filosofi stoikisme. Mari tumbuh bersama dalam arah yang lebih jernih. Karena hidup yang baik bukan tentang terlihat hebat, tapi tentang tetap waras dan bermakna dalam diam yang tak tergoyahkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hangat dari kami, Arah Baru.